Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang sedang menyaksikan renungan ini via YouTube kita. Saya Pastor Andrew Pelealu. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali bersama saudara-saudara sekalian untuk menyaksikan renungan ini. Saya percaya lewat renungan ini sama-sama kita semua akan diberkati, tidak hanya saudara saja, tapi saya juga dapat diberkati lewat renungan ini. Dan saya percaya masing-masing kita terus-menerus akan mengandalkan Tuhan dan terus-menerus akan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Maka dari itu, sama-sama sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas pengasihan-Mu, atas anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di hari ini kami mau diajari oleh Engkau ya Bapa, agar kami terus-menerus menjadi pengikut-Mu yang sejati, yang tidak terombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, tetapi terus berada dalam jalan-Mu, dalam jalannya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita semua katakan, amin. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ada orang Kristen yang setengah-setengah, tapi ada orang Kristen yang sejati. Ada orang Kristen yang suam-suam kuku, yang ikut Tuhan cuma di hari Minggu saja, tetapi di hari Senin sampai Sabtu justru mendukakan hatinya Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai 2 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa? Sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi orang Kristen yang sejati adalah tema kita di pagi hari ini. Tema ini sangat memberkati saya, karena saya melihat di zaman-zaman sekarang ini banyak dari kita yang mulai bergeser fokusnya. Boleh tulis di kolom komentar dan katakan apa satu persoalanmu yang buat engkau makin ragu untuk ikut Tuhan. Tapi satu hal yang saya pahami, bahwa banyak dari kita bermasalahnya di sini. Banyak dari kita yang bermasalahnya, pikiran kita dikontrol oleh iblis. Dikontrol oleh hal-hal yang negatif. Dikontrol oleh our anxiety. Dikontrol oleh semua keraguan kita. Makanya menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus punya pikiran yang diperbaharui. Sama-sama dengan saya katakan, pikiranku harus diperbaharui. Ketika kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus berhenti untuk berpikir layaknya cara dunia ini berpikir. Karena suka atau tidak suka, dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan keburukan, bahkan penuh dengan dosa. Bapak Ibu semua yang menyaksikan renungan ini, harus kita ingat bahwa dosa menghancurkan jiwa kita. Bahwa dosa menghancurkan kekuatan iman kita, yang pada awalnya kita bisa naik ke level yang tertinggi, tetapi kita stuck dan stagnan di situ aja karena kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen, wajiblah kita untuk menolak cara dunia ini berpikir dan memilih caranya Yesus. Nggak bisa Pak Bu, kita berpikir dengan dua pola pikir yang sama. Kita berpikir dengan pola pikir dunia dan kita berpikir dengan pola pikirnya Tuhan. Nggak bisa. Kita harus pilih pola pikir dunia kah atau pola pikir Tuhan. Sesuai dengan rencananya dunia atau sesuai dengan rencananya Tuhan. Sesuai dengan rancangan pribadimu atau sesuai dengan rancangannya Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan seperti ini.
Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya we have to adopt Jesus teaching to become the ultimate Christian. Harus sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Maka dari itu pikiran kita harus diperbaharui dan ditransformasi. Sama-sama dengan saya katakan transformasi. Karena kemurahan Allah lah kita dapat ditransformasi. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena perkenanan Tuhan yang membuat kita ditransformasi. Maka dari itu poin yang pertama di hari ini adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkanlah imanmu. Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, dan bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tandanya apa Pak, Bu? Tandanya kita harus meminta petunjuk sama Tuhan. Kita harus meminta jalannya Tuhan. Jangan pakai kepercayaan pribadi, tapi kuatkanlah kepercayaanmu sama Tuhan. Sangat menarik buat saya, karena dalam sebuah keluarga tersebut bisa punya 2 anak. Tapi 2 anak bisa punya sifat yang berbeda. Maksudnya apa? Kadang-kadang Tuhan kita bisa sama, tapi kita nangkapnya beda, kepercayaannya beda, maka dari itu hasilnya pun jadi beda. Kita semua di tempat ini yang menyaksikan lewat YouTube ini, saya percaya kita semua punya Tuhan yang sama. Bahkan puji Tuhan, kalau misalnya ada yang menyaksikan renungan ini yang tidak beragama Kristen, saya percaya Tuhan Yesus akan melawat dirimu. Dan saya percaya bahwa dirimu ketika engkau mengalami Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang sama. Maka dari itu kepercayaan kita sama Tuhan harus yang sama. Jangan sampai berbeda. Jangan sampai kepercayaan kita hanya kecil dan akhirnya kita gampang digoyahkan. Sama seperti sekam yang ditiup angin. Tapi saya percaya kita sama seperti gunung batu yang kokoh. Makanya kalau kita berbicara tentang pikiran kita yang diubahkan dan ditransformasikan, kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita harus percaya sama Alkitab. Firman Tuhan ini lagi ngomong apa hari ini sama aku? Firman Tuhan lagi suruh aku buat ngapain? Firman Tuhan lagi ingatkan aku, lagi tegur aku untuk melakukan apa? Karena kalau kita peduliin omongan orang gak akan pernah habis. Tapi kalau kita pedulikan omongan dari Tuhan, saya percaya apa yang jadi milik Tuhan bisa jadi milik kita juga. Percaya betul bahwa Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua, ubahlah caramu berpikir. Persepsimu, caramu berpikir sangat menentukan. Maka dari itu jangan punya pikiran yang buruk. Jangan punya pikiran yang negatif. Ingat, kita berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Spiritual warfare is happening inside our mind. Maka dari itu tidak semua pikiran yang ada di otakmu itu karena dirimu. Bisa jadi iblis menanamkan pikiran negatif agar engkau dipengaruhi untuk yang pada awalnya engkau berjalan dalam jalannya Tuhan, engkau jadi mulai geser lagi fokusmu. Maka dari itu di hari ini percayalah kalau kita punya kuasa untuk berpikir sama seperti pikirannya Tuhan. Ingat, kita tidak bisa dewasa secara spiritual. Kita tidak bisa dewasa secara rohani kalau kita masih kekanak-kanakan secara emosional. 2 poin ini saya percaya dapat menguatkan kita. Bahwa kita harus mengubah cara kita berpikir. Kita harus menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Agar kita dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Tulis di kolom komentar apa yang memberkati engkau di hari ini. Dan saya percaya kalau kita mengiring Tuhan seumur hidup kita, berkat Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, keselamatan Tuhan akan menjadi milik kita.
Sama-sama kita angkat pujian ini, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini, kami dapat dikuatkan, diteguhkan, iman kami dapat bertumbuh ya Bapa. Kami percaya setiap persoalan dalam kehidupan kami biar Engkau yang atur, biar Engkau yang pegang kendali kemudinya, dan kami berpengharapan penuh percaya kepada Engkau ya Bapa. Ajari kami terus setiap hari untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar mengikuti segala perintah dan pikiran dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Ingat, yang punya surga crazy in love with you. Tuhan berkati.